Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi Pak Ipung. Alhamdulillah Pak Victor telah berkenan untuk hadir pada saat ini. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan bertemu di ruang guru ini untuk melakukan pembicaraan yang berkaitan dengan supervisi akademik. Sebelum saya melakukan percakapan dengan Pak Victor, mungkin saya ingin berkenalan dulu dengan Pak Victor tentang bagaimana profil tentang. Jadi Pak Victor ini bagaimana, tolong diceritakan tentang pendidikannya di mana, sejak kapan mengajar di sekolah ini. Oh ya Pak, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah diajak untuk melakukan nantinya tindakan di kelas tentang penerapan SPP berdiferensiasi yang akan kita sama-sama nanti terapkan di kelas untuk pembelajaran. Saya Dr. Muhammad Ramadan pernah berkuliah di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, masuk kuliah tahun 2012, lulus tahun 2019. Kemudian langsung mendapatkan tempat, alhamdulillah, mengajar di sekolah favorit yang ada di Sampang, SMAN 1 Sampang, yang dulu pernah menjadi tempat saya mengenyam pendidikan selama 3 tahun. Saya alhamdulillah sudah mengajar di sini mulai dari bulan September 2019 sampai pada detik ini. Bersyukur karena saya bisa berjumpa dengan guru-guru saya lagi, dan juga siswa-siswa di sini ternyata juga sangat antusias dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, alhamdulillah. Ternyata Pak Victor ini lulusan dari Universitas Negeri Surabaya, Pak ya. Jadi salah satu perguruan tinggi favorit yang ada di Surabaya. Dan di Jawa Timur, ya, Pak. di Jawa Timur lagi. Dan juga mungkin di Indonesia. Di Indonesia. Ya, terima kasih Pak Victor. Ya. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik tentang proses pembelajaran di kelas yang Bapak Victor lakukan. Pada mata pelajaran sejarah, Pak ya? Mata pelajaran sejarah Indonesia, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi supervisi akademik itu adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh saya sebagai calon guru penggerak, atau misalnya kalau saya nanti jadi pimpinan, kepada guru-guru. Jadi pada hari ini saya akan belajar untuk mensupervisi proses belajar kita di dalam kelas. Kemarin saya sudah memberi bimbingan tentang RPP diferensiasi. Kira-kira menurut Pak Victor bagaimana Pak RPP diferensiasi itu? Menurut saya untuk berdiferensiasi ini justru sangat memudahkan guru dan siswa, Pak. Karena pada dasarnya RPP itu kan ingin memudahkan guru dalam rangka proses belajar. Ternyata setelah saya baca, saya amati, ternyata ini juga memudahkan siswa, Pak. Karena siswa nanti akan dikelompokkan ke dalam beberapa model atau gaya belajar. Siswa kan minat bakatnya tidak sama, Pak. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Jadi nantinya penerapannya di kelas akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar. Saya baca ada 3 kemarin, ada auditori, ada visual, dan ada kinestetik. Alhamdulillah. Ternyata Pak Victor itu bisa memahami dengan baik ya tentang RPP diferensiasi. Saya melihat bahwa RPP diferensiasi itu yang telah disampaikan oleh Victor kepada saya itu sudah mencakup mulai dari identitas, kemudian pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutup, termasuk juga model diferensiasi yang saya temukan itu diferensiasi konten, ya, berdasarkan gaya belajar siswa. Jadi ada siswa yang belajarnya dengan cara melihat, dengan cara mendengar, dan dengan cara melakukan. Ya, terima kasih Pak Victor. Nanti dalam RPP itu ada enggak kegiatan refleksi atau umpan balik kepada siswa? Dalam penerapannya sudah saya buat sedemikian rupa, jadi nantinya siswa juga akan aktif terlibat dalam pembelajaran, baik itu tanya jawab, diskusi, ataupun tanya jawab antar teman dan juga dengan saya selaku guru pengajarnya, sehingga siswa benar-benar mendapatkan pembelajaran yang berkesan, dan akhirnya saya harapkan pembelajaran nanti bukan hanya bisa diterapkan saat ulangan saja, tapi juga dapat memberikan dampak yang baik kepada siswa ke depannya. Ya, terima kasih. Jadi itu saya sudah melihat bahwa RPP-nya sudah lumayan bagus Pak ya. Jadi saya tinggal melihat. Kemudian dari hasil itu Pak Victor ngajarnya
bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, Bapak itu bisanya hari apa untuk bisa supervisi? Untuk pembelajaran sejarah silahkan di kelas 10 IPA 7 pada hari Rabu Pak ya. Jam 8 ya, jadi nanti akan saya hubungi lagi agar nanti kita bisa sama-sama melakukan tindakan di kelas. Ya, jadi saya akan melakukan supervisi kelas di kelasnya Pak Victor pada hari Rabu jam ke-7-8 besok ya, pada kelas 10 IPA 7 untuk mapel sejarah untuk Indonesia. mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, mudah-mudahan saya dan Pak Victor bisa bertemu di kelas sehingga saya bisa mengamati langkah-langkah proses pembelajaran yang kan Pak Victor itu apakah sesuai dengan RPP diferensiasi yang sudah dibuat oleh Pak Victor. Pada saat proses supervisi itu, saya sebagai supervisor nanti akan mencatat tentang, akan mengamati kegiatan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Sebagai gambaran, Pak Victor bisa tidak menceritakan gambaran awal apa yang dilakukan mulai awal sampai kegiatan pembelajaran itu berakhir? Yang pasti pertama pembelajaran akan saya buka melalui pembukaan Pak. Biasanya saya melakukan absensi kelas, saya melihat berapa kali jumlah siswa yang hadir, dan saya memberikan referensi sedikit tentang bagaimana pembelajaran kemarin, apa mungkin mereka masih ingat tentang materinya, seperti itu Pak, untuk refresh ingatan dari siswa. Kemudian nantinya akan saya kelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya untuk mengakomodasi bagaimana minat dan bakat siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah. Jadi nanti siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang pertama pastinya auditori, kemudian visual, dan yang terakhir kinestetik. Dengan pembagian ini diharapkan maka pembelajaran sejarah ini yang awalnya membosankan diharapkan lebih menarik dan siswa diharapkan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran sejarah besok ini Pak. Ya. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Victor itu saya akan mengamati ya. Saya kira langkah-langkahnya sudah bagus. Mudah-mudahan saya bisa mengamati secara lengkap dan baik ya. Terima kasih Pak Victor ya atas kesediaan waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saya, untuk Pak Victor, untuk guru, untuk sekolah ini. Terima kasih Pak Victor. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Victor karena telah bersedia untuk melakukan refleksi apa yang telah dilakukan tadi pada saat proses pembelajaran. Berdasarkan hasil supervisi yang telah saya lakukan pada kelasnya Pak Victor, bahwa proses pembelajaran yang dilakukan Pak Victor itu sudah memenuhi langkah-langkah yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang RPP berdiferensiasi dan kompetensi emosional yang telah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah apa yang ada di dalam RPP, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Tadi saya mengamati di awal Pak Victor sudah melakukan pengelompokan gaya belajar siswa. Ada yang gaya belajarnya visual, melihat, ada yang audio, mendengarkan, kemudian ada yang kinestetik, melakukan. Kemudian setelah itu terjadi proses interaksi antara Pak Victor dengan siswa, kemudian siswa itu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang berdasarkan gaya belajarnya, kemudian presentasi, dan di akhirnya Pak Victor itu melakukan proses refleksi umpan balik kepada siswa. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Victor. Namun pada saat ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Berdasarkan apa yang telah dilakukan itu, ada enggak kesulitan dalam menyusun RPP dan pada saat melaksanakan proses pembelajaran itu? Kesulitannya hanya dari kurangnya bahan diskusi dan juga mungkin belum terbiasa melaksanakan pembelajaran dengan model berdiferensiasi. Ya, karena pembelajaran diferensiasi itu model baru yang dikembangkan pada saat ini. Tapi tetap saya mengapresiasi karena Pak Victor itu bisa mengambil manfaat dari pembelajaran ini, bisa menerapkan dengan baik. Kemudian dari hasil pembelajaran itu kira-kira nanti apa yang mau Pak Victor lakukan dengan adanya RPP diferensiasi ini ke depannya? Apakah mau diterapkan di setiap kelas atau bagaimana? Saya berharap mencoba di mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 karena materinya sangat cocok untuk menunjang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kelas 10 akan saya praktikkan, kalau untuk kelas 11 masih akan saya coba bagaimana yang enaknya seperti apa agar sesuai dengan materi yang ada di dalam KD yang tertentu di sejarah wajib kelas 11. Oh, jadi untuk kelas 10 itu materinya memang sangat menunjang untuk proses pembelajaran diferensiasi ini Pak. Ya. Kalau kelas 11 mungkin kesulitannya di mana kalau kelas 11? Karena kelas 11 itu materinya lebih pada deskriptif, Pak. Sehingga saya lebih sering menjelaskan secara lisan ataupun dengan bantuan PowerPoint dan sebagainya, sehingga mungkin materinya itu ada terkendala kalau misalkan menggunakan diferensiasi. Cuma itu bisa diakali, bisa dicari jalan. Iya. Ya, jadi ini mungkin itu salah satu mungkin jalan keluar kalau RPP diferensiasi dan model pembelajaran diferensiasi ini bisa nanti dilanjutkan di kelas 11. Karena tadi saya melihat bahwa Pak Victor sudah bisa melakukan dengan baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10. Mudah-mudahan nanti apa yang dilakukan pada kelas 10 itu mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut di kelas 11. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Pak Victor, harapan untuk RPP diferensiasi ini? Ya, harapan saya juga bagaimana sekolah memfasilitasi baik itu dari penunjang berupa media pembelajaran, sarana ataupun persediaan buku-buku yang bisa menunjang dalam pembelajaran sejarah, Pak. Karena pembelajaran sejarah itu cakupannya luas sehingga tidak hanya bertumpu pada satu buku saja, bisa dari beberapa sumber dalam rangka menunjang proses pembelajaran. Itu harapan yang sangat baik. Mudah-mudahan sekolah nanti bisa memfasilitasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang kelas, terutama mata pelajaran saya sejarah. Iya Pak, sehingga mata pelajaran sejarah itu bukan hanya dianggap remeh oleh siswa, Iya. tapi juga penting karena Iya. ada nilai-nilainya yang positif di situ. Karena pelajaran sejarah itu juga sangat penting Pak ya. Membangun Ya, kesadaran nasional khususnya, ya. mencintai Iya. tanah air. Mudah-mudahan harapan Pak Victor bisa terrealisasi ya, dan sekolah juga bisa
memfasilitasi dengan baik. Terima kasih Pak Victor atas kerjasamanya yang baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.